Selamat datang di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Foundation. Pada pagi hari ini, tanggal 10 Oktober 2024, saya membuat video ini jam 9:15 WIB. Dan video yang saat ini sedang Anda tonton, saya berikan judul Mandiri, Bank Mandiri menggunakan kebijakan baru gugatan pengadilan pada debiturnya. Saya ulangi, judul video yang saat ini sedang Anda tonton adalah Bank Mandiri menggunakan kebijakan baru gugatan pengadilan pada debiturnya. Oke, saya akan memulai pokok pembahasan bahwa sudah saya katakan untuk kesekian kalinya, nantinya ketika pihak ketiga atau penggunaan jasa kolektor dengan banyaknya yang tidak membuahkan hasil karena pembodohan masyarakat yang telah mereka lakukan, karena penggunaan cara menyerupai premanisme yang mereka lakukan. Kenapa saya katakan menyerupai? Karena sudah saya katakan untuk sekian kalinya bahwa debt call, khususnya kolektor yang melakukan penagihan pada Anda dengan cara mendatangi Anda, itu bukanlah preman. Untuk kesekian kalinya dan untuk berkali-kalinya saya menekankan bahwa mereka hanya berusaha untuk menyerupai seorang preman. Tapi percayalah pada saya, sebelum saya membahas ke topik yang lebih detail ini, bahwa entah itu kolektornya berbadan gempal, entah itu gondrong, entah itu botak seperti saya, entah itu bertindik, entah itu menggunakan bila perlu kaos doreng atau menggunakan seragam ormas dan lain sebagainya yang digunakan untuk melengkapi penampilan mereka agar sok keren, itu semua adalah tidak ada yang perlu Anda ketakuti. Saya ulangi, selama Anda ditagih untuk tunggakan hutang kartu kredit Bank BCA TBK, Bank Mandiri TBK, Bank DBS TBK, dan lain sebagainya, itu mereka semua itu adalah hanya menyerupai seorang kolektor. Hanya merupai seorang preman. Mohon maaf, saya 2 hari ini kalau mau bicara itu selalu ngeblank, karena sejujurnya kalau Anda lihat, saya ini seolah-olah manusia yang paling kuat, manusia yang tidak pernah ada beban pikiran, manusia yang tidak pernah merasa gentar dalam hal apapun. Tapi sejujurnya bahwa saya hanyalah manusia yang biasa saja, di mana masalah saat ini yang datang di kehidupan saya ini sedang silih berganti. Masalah kehidupan pribadi saya, masalah anak saya, dan banyak sekali masalah-masalah yang masih complicated, yang semua itu secara tidak sadar menguras energi saya. Tapi saya punya sebuah pedoman atau prinsip bahwa jasmani saya mungkin boleh tidak sehat, tapi rohani saya atau kesehatan mental saya akan usahakan tetap seprima mungkin menghadapi segala bentuk masalah.
Seperti yang telah saya upload di kemarin, video kemarin, bahwa saya saat ini sedang mempertanyakan pada seorang dokter THT di Rumah Sakit Siloam Hospital Yogyakarta. Itu pun salah satu bentuk perkara yang saya sudah sangat terbebani dan saya membutuhkan banyak doa restunya. Dan apa yang saya upload itu tidak ada yang namanya tujuannya mencari sensasi ataupun mencari ketenaran ataupun mencari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi semua itu adalah untuk sebuah wacana edukasi bahwa saat ini saya benar-benar masih belum bisa berpikir jernih secara keseluruhan, belum bisa konsentrasi kepada secara keseluruhan, terutama kepada seluruh keluarga besar Omah Solusi Indonesia. Baik, saya akan membacakan surat dari Bank Mandiri kepada salah satu keluarga besar Omah Solusi Indonesia, dikirim oleh KK4 ya apa meneh. KK4 ini menggunakan nomor +62 851 42 655 046. Saya ulangi, tertulis KK4 +62 851 42 65 5046, dan bunyinya sebagai pengantar surat yang akan dikirim tanggal 25 Oktober. Jadi ini versinya pengirim surat ini adalah pengantarnya ya, pengantar suratnya sementara. Oke, saya akan bacakan. Yang terhormat Ibu XXXX, dengan adanya kebijakan penagihan kartu kredit Mandiri terbaru saat ini, untuk debitur macet akan dilayangkan surat gugatan oleh pengadilan. Dengan adanya kebijakan penagihan terbaru tersebut, untuk pembayaran tagihan kartu kredit Bank Mandiri akan saudara selesaikan dengan mengikuti program keringanan dari Bank Mandiri, atau kami masukkan list gugatan. Jadi dengan adanya kebijakan penagihan terbaru tersebut, untuk pembayaran tagihan kartu kredit Bank Mandiri akan saudara selesaikan dengan menggunakan program keringanan dari Bank Mandiri, atau kami masukkan list gugatan. List gugatan Pengadilan Mandiri setorkan tanggal 25 Oktober 2024. Ingat baik-baik, akan disetorkan list gugatan Pengadilan Mandiri, list gugatan Pengadilan Mandiri setorkan tanggal 25 Oktober 2024. Info lebih lanjut hubungi Collection dan Recovery Center Jawa Bali, Gedung Mandiri, Gelatik, Jalan Gelatik nomor 15 sampai 17, Semarang 024 358 4230. Saya ulangi ya, karena saya tadi membacanya terbata-bata.
Yang terhormat Ibu XXXX, dengan adanya kebijakan penagihan kartu kredit mandiri terbaru saat ini untuk debitur macet akan dilayangkan surat gugatan oleh pengadilan. Dengan adanya kebijakan penagihan terbaru tersebut untuk pembayaran tagihan kartu kredit Bank Mandiri akan saudara selesaikan dengan menggunakan program keringanan dari Bank Mandiri atau kami masukkan list gugatan. Jadi ini debiturnya ditantang kamu mau menyelesaikan ke Bank Mandiri atau kami masukkan list gugatan. Dan list gugatan pengadilan Mandiri store tanggal 25 Oktober 2024. Info lebih lanjut hubungi Collection dan Recovery Center Jawa Bali, Gedung Mandiri, Glatik, Jalan Glatik nomor 15/17 Semarang 024 358 4230. Begitulah bunyi surat pengantar untuk awal mula, dan itu akan kita tunggu tanggal 24 Oktober 2024. Yang menjadi sebuah perhatian bahwa WA yang telah dikirim oleh nomor yang tadi sudah saya sebut, apakah itu gertak sambal saja atau memang kenyataannya bisa terjadi? Jawaban saya untuk kasus yang ini, yang saya publish di video ini, itu hanya gertak sambal saja. Tapi sudah saya katakan untuk kesekian kalinya bahwa di masa ke depan, ketika komunitas Omah Solusi Indonesia, komunitas Omah Solusi Indonesia Foundation, komunitas Omah Solusi Indonesia Catatan Kehidupan bisa bersatu padu, bisa membangun mentalitas Anda untuk tidak gentar menghadapi pembodohan masyarakat. Karena saya katakan untuk kesekian kalinya bahwa apa yang telah dikirimkan kepada salah satu keluarga besar Omah Solusi Indonesia ini hanyalah pembodohan masyarakat saja. Dan Anda bisa mencari di video saya mengenal tentang relas panggilan gugatan, itu sudah saya buatkan video. Tapi saking banyaknya video saya sampai lupa saya kasih taruh di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia atau Omah Solusi Indonesia Foundation. Tapi pastinya di dua kanal itu Anda bisa lihat kalau relas panggilannya sesungguhnya itu seperti apa. Dan jikapun itu terjadi, Anda jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Bahwa saya selaku founder Omah Solusi Indonesia akan serta-merta mendampingi Anda. Anda tidak sendirian dan Anda akan kami mentoring sampai semuanya purna, tuntas, dan semuanya akan baik-baik saja. Demikian kira-kira video yang sudah saya bahas tentang judul yang sudah kita buat, dan saya sedikit akan mereview tentang debt call. Jadi, sebelumnya saya review, saya harus mengatakan apa yang harus saya jawab Pak Hani untuk WA yang tadi. Dan perlu Anda ketahui bahwa nanti semua yang saya bacakan itu akan saya tempel di akun Instagram OSI_catatan_kehidupan, sehingga nanti Anda bisa tahu. Dan ini pertanyaannya adalah apa yang harus saya jawab Pak Hani, dan yang saya suruh jawab kepada salah satu keluarga besar Omah Solusi Indonesia ketika dia mendapatkan surat yang sudah saya bacakan tadi. Saya suruh tulis, siapa takut, ditunggu gugatan litigasinya dengan senyuman dan sukacita.
jangan lama-lama. Dan kemudian apa yang saya instruksikan dijawab langsung oleh orang yang tidak tahu siapa. Baik Bu, mohon ditunggu. Kemudian saya suruh tulis lagi, jangan lama-lama ya lo ya, jangan bohong juga lo ya. Dan akhirnya pesan itu hanya di-read, dan sampai hari ini video ini saya publish tidak ada kelanjutannya. Dan saya katakan bahwa ketika Anda dicat oleh kolektor deskol ataupun depkol, Anda akan saya bantu secara maksimal. Tugas Anda hanya cukup percaya pada saya. Anda cukup memforwardkan ke saya apa yang dicat kolektor tadi, dan nanti forward yang sudah saya dapatkan itu saya akan ketikkan jawaban yang pas untuk sang kolektor. Anda tinggal copy paste tempel. Dan satu kali lagi untuk kesekian kalinya bahwa saya selaku founder Omah Solusi Indonesia, Omah Solusi Indonesia Foundation, Omah Solusi Indonesia Catatan Kehidupan, tidak pernah memungut biaya 1 sen pun. Dan pelayanan kami adalah tulus ikhlas. Setiap chat, setiap pertanyaan, setiap telepon, setiap kegundah-gulanaan hati Anda akan saya bantu maksimal untuk segera lolos dari gundah gulana, tenang, hidup damai kembali, dan tanpa perlu Anda meragukan kami. Dan saya akan mereview untuk yang video yang saya upload kemarin di Omah Solusi Indonesia Foundation. Ingat, bagi Anda yang belum subscribe Omah Solusi Indonesia Foundation, segera Anda subscribe, karena di kanal inilah nanti kita akan adu ajang perang mental, adu ajang. Kalau memang jalur litigasi pun juga sudah saya siapkan wadahnya, bahwa kita akan berperang di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation. Dan saya mereview tentang satu hal saja yang saya akan review sebelum saya menutup video ini, bahwa saya ulangi lagi, ketika Anda berhadapan dengan depkol, dan apalagi ketika Anda sudah mengatakan dari mulut Anda sendiri, saya hanya mau bicara dengan satu orang depkol yang punya surat tugas. Ketika Anda sudah mengatakan itu, harapan saya Anda pegang komitmen tersebut. Artinya Anda meminta 1 lawan 1. Dan himbauan saya untuk kesekian kalinya, yang belum nonton video silahkan Anda tonton. Ketika Anda memegang kartu kreditnya itu adalah laki, dan kebetulan Anda punya istri, mendampingi itu sah-sah saja sebagai saksi. Atau sebaliknya, ketika pemegang kartu kreditnya wanita, suami mendampingi Anda itu sah-sah saja, hanya sebatas pendamping, sebagai teman dan sebagai saksi. Tidak lebih, tidak kurang. Dan jangan sampai terulang seperti kasus yang sudah saya review, ketika pemegang kartu kreditnya ini cowok, dan si cowok ini sudah mengatakan untuk kesekian kalinya, saya hanya mau bicara dengan pemegang surat tugas. Dan ketika itu sudah dikatakan, terjadilah ikut campurnya istri ke depkol yang baru aja diajak ngomong-ngomong tadi. Itu Anda beruntung loh, kepada pemegang kartu kredit yang keluarga besar Omah Solusi Indonesia. Anda beruntung ketemu dengan depkol yang tingkat kecerdasannya masih di bawah rata-rata.
Anda bisa bayangkan kalau Anda bertemu dengan debt call yang tingkat kecerdasannya sedikit di atas rata-rata, itu apa jadinya ketika Anda diputar balikkan, ketika Anda dipojokkan. Andaikan debt call tadi sedikit cerdas, ketika yang ditagih itu adalah si empunya kartu kredit adalah laki, si suami dan si istri ikut-ikutan. Kalau saya sebagai debt call yang cerdas, Pak, kata kamu 1 lawan 1. Kenapa istri Anda ikut campur dengan urusan kita? Tolong saya perintahkan pada Anda sebagai suami untuk beritahukan pada istri kamu untuk tidak banyak omong, jangan ikut campur. Dan ketika Anda dibegitukan, Anda akan punyang. Karena di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia, kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Foundation, kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Catatan Kehidupan, satu prinsip hidup saya yang saya benar-benar tegaskan: dilarang menjilat air ludah Anda sendiri. Artinya kalau Anda sudah ucapkan sesuatu kata, sudah Anda ucapkan, bagi saya utamanya, saya pantang untuk menjilat air ludah saya sendiri. Dan artinya kalau untuk hal-hal yang lebih signifikan, jangan pernah melakukan sebuah janji atau ucapan atau kata ketika Anda tidak bisa mewujudkan janji atau ucapan atau kata itu tadi. Jadi itulah review yang perlu saya sampaikan agar supaya hati Anda tidak kena. Jadi berkomunikasi dengan kolektor, baik itu debt call, baik itu desk call, itu adalah adu perang kecerdasan, adu mentalitas. Dan ketika Anda berhadapan dengan debt call, sudah sekian kalinya saya katakan, jangan satu kata, satu kalimat dibalas satu kalimat. Anda akan capek dan waktunya akan lama. Anda tunggu bola panasnya, kumpulkan dulu 5-8 kalimat dan jawab satu kalimat saja. Anda harus cerdas mengelola kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh debt call. Anda rangkum dan kemudian Anda cukup tuangkan dalam satu kalimat, dan itu akan membuat si debt call bungkam. Juga berlaku untuk desk call. Terus satu lagi yang saya ingin pesankan, bahwa ketenangan Anda dalam berhadapan dengan debt call, kemudian kenyamanan hati Anda sedang bicara dengan desk call adalah kunci utama ketika Anda sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit. Ingat baik-baik bahwa tidak ada orang yang bisa melukai hati Anda jika Anda tidak mengizinkan hati Anda untuk dilukai. Jika Anda bisa menerapkan semua apa yang saya mentoring, dan jika Anda bisa mengerti duduk perkara apa yang saat ini sedang Anda alami, maka Anda bisa menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Dengan penuh sukacita itu sendiri, maka berkat akan datang. Dan ketika berkat itu datang, kumpulkan dan sisihkan untuk nantinya kita buktikan pada mereka bahwa kanal YouTube Oma Solusi Indonesia, Oma Solusi Indonesia Foundation, Oma Solusi Indonesia Catatan Kehidupan, komunitas kita yang sekarang ini sudah masuk ke 2.680 anggota aktif, bukanlah komunitas yang kaleng-kaleng. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.